Shalom semuanya, Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara semua yang terkasih dalam Tuhan. Gimana hari ini kabarnya? Semoga semuanya sehat ya. Dan masa-masa saat ini kita masih harus tetap di rumah saja. Dan juga PJTB bulan ini kita masih secara online, namun marilah kita tetap bersukacita karena dimanapun kita berada, dimanapun kita melakukan persekutuan, Tuhan tetap hadir. Mari kita awali persekutuan ini dengan menyanyikan lagu Lebih Dari Pemenang. Berdoa untuk melanjutkan persekutuan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu yang sungguh luar biasa atas kami. Kami juga bersyukur bila waktu ini kami gunakan untuk mengikuti PJTB hari ini. Tuhan, kami datang dengan kerendahan hati, dengan kerinduan kami untuk juga meningkatkan iman kami melalui PJTB ini. Kiranya Engkau yang memimpin dari awal hingga akhirnya. Kami juga mau memberikan yang terbaik hati pikiran kami untuk siap mendengarkan, memuji, dan akhirnya boleh mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tentunya semakin hari kami terus memuliakan nama-Mu dan terus boleh menyenangkan-Mu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Nah, saatnya kita mempersiapkan hati kita untuk boleh lebih lagi
diingatkan bahwa Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan pada PJTB hari ini. Mari kita siapkan hati kita sambil bernyanyi seperti rusa yang haus. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanda gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu,
kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pak Din. Shalom, selamat berjumpa lagi. Kami dari pengurus PJTB mau menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang kuis PJTB 1 bulan yang lalu. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Kau telah mengumpulkan kami, walaupun kami tidak satu tempat, tetapi melalui media ini kami dipersatukan di dalam kasih Tuhan. Tuhan, kami akan menjelaskan tentang apa yang ada di dalam kehidupan penginjil Matius dan Lukas. Biarlah kami diberi hikmat untuk mengerti apa yang Engkau sampaikan pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ajaran ini dari awal pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saudara sekalian, di bulan kemarin kita telah membahas tentang keturunan Yesus. Nah, di sana diceritakan bahwa keturunan Yesus menurut Matius dan menurut Injil Lukas tidak sama. Kita lihat aja pertanyaan pertama. Samakah penjelasan silsilah Yesus di Matius 1 ayat 1 sampai 17 dengan Lukas 3 ayat 23 sampai 38? Jawaban saudara-saudara? Sama? Tidak sama. Nah ini, yang benar adalah tidak sama. Nah, bagi Bapak Ibu yang menjawab tidak sama, nah sekarang jawabannya yang lain adalah mengapa tidak sama? Kita jelaskan di sini. Matius 1 ayat 6 dikatakan Daud memperanakan Salomo. Salomo memperanakan Rehabeam. Sedangkan di Lukas 3 ayat 31 anak Matata, anak Nathan, anak Daud. Nah ini disinilah bedanya. Jadi kalau yang di Matius, Injil Matius mengatakan bahwa Daud memperanakan Salomo, sedangkan di Lukas, Injil Lukas 3 ayat 31 dikatakan bahwa Daud memperanakan Nathan, Nathan memperanakan Matata. Itulah bedanya. Sehingga keturunan yang disampaikan di Injil Matius dan yang disampaikan di Injil Lukas tidak sama, karena memang ada percabangan. Dari Daud ada yang satunya menceritakan ke Nathan, yang satunya menceritakan ke Salomo. Kenapa kok terjadi seperti itu? Karena Matius mengambil keturunan dari Yusuf, sedangkan di Injil Lukas itu Lukas mengambil keturunan dari Maria. Nah itu jawaban dari nomor 1. Nomor 2, siapakah yang benar? Siapa yang benar? Ya sama-sama benar. Matius membuat silsilah dari Yusuf, sedangkan Lukas dari Maria. Dan Yesus dilihat dari Yusuf maupun dari Maria tetap keturunan Daud. Kita lihat ya, Tawarikh 14 ayat 3 sampai 4. Tawarikh 14, 1 Tawarikh 14 ayat 3 dan 4. Daud mengambil lagi beberapa istri di Yerusalem dan ia memperanakan lagi anak-anak lelaki dan perempuan. Inilah nama-nama anak-anak yang lahir bagi dia di Yerusalem: Syamua, Sobab, Nathan, dan Salomo. Jadi Nathan dan Salomo itu bukan satu nama, tetapi memang dua orang, masing-masing anak dari Daud. Nah, ini menjadi suatu kesimpulan bahwa apa? Tuhan Yesus keturunan Daud, baik dari bapaknya maupun dari mamanya.
dari Yusuf maupun dari Maria. Tuhan Yesus adalah keturunan Daud, dan itu menjadi nubuat dari Yesaya 11 ayat 1. Nah, kita lihat 11 ayat 1, Yesaya 11 ayat 1. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai. Isai itu siapa? Bapaknya Daud. Nah, jadi suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai. Nah, dan taruh yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Ini nubuat dari Yesaya bahwa nanti keturunan Daud itu akan menjadi raja. Nah, rajanya keturunan Daud, keturunan Isai. Nah, Tuhan Yesus dua-duanya, baik dari Yusuf maupun dari Maria, Tuhan Yesus itu adalah keturunan Isai dan keturunan Daud. Sehingga di Matius itu menekankan seperti itu. Matius adalah penulisnya adalah orang Yahudi. Dia dulunya adalah pemungut cukai, akhirnya ikut Tuhan Yesus, dan dia menuliskan tentang Injil Matius. Dia menulis untuk bangsa Yahudi yang belum percaya bahwa Tuhan Yesus itu sebagai keturunan Raja Daud. Makanya dalam silsilah dimulai Abraham dan diakhiri dengan Yesus. Di situ dikatakan, kita lihat Matius 1 ayat 17. Nah, kita lihat tentang Matius 1 ayat 17. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan Babel, dari 14 keturunan dari pembuangan Babel sampai Kristus. Jadi Matius menekankan bahwa di sini ada Abraham, yang kedua ada Daud, yang ketiga adalah pembuangan Babel, dan keempat Kristus. Maksudnya apa? Orang-orang Yahudi tahu bahwa ketika pertama Abraham itu janji Tuhan bahwa keturunan Abraham akan diberkati. Yang kedua Daud itu bukti janji Tuhan. Jadi Tuhan menyertai Daud menjadi raja yang besar. Yang ketiga apa? Pembuangan Babel, hancurnya kerajaan Israel. Nah, itu yang Yahudi mengerti tentang itu. Makanya orang-orang Yahudi itu menginginkan kapan ada keturunan lagi, keturunan Daud yang menjadi raja. Makanya yang keempat itu adalah Kristus. Ini yang ditekankan oleh Matius, karena Matius orang Yahudi dan ia ingin tulisan ini untuk orang-orang Yahudi sebagai suatu kabar sukacita bahwa Yesus lahir untuk menyelamatkan atau menjadi raja bangsa Yahudi. Nah, terus kita lihat pertanyaan berikutnya. Siapakah yang benar dalam pembuatan silsilah itu? Sama-sama benar. Lukas mengambil silsilah dari Maria, sedangkan Injil Matius mengambil silsilah dari Yusuf. Jadi dua-duanya sama-sama benar. Nah, Yesus memenuhi syarat sebagai keturunan raja yang dijanjikan pada perjanjian lama. Pertanyaan yang ketiga, mengapa Matius menjelaskan seperti itu? Orang menulis pasti punya tujuan tulisan ini untuk apa. Dan juga tulisan itu ingin disampaikan ke siapa. Nah, Matius itu tadi sudah dijelaskan bahwa Matius orang Yahudi, dia menulis untuk orang-orang Yahudi bahwa Tuhan Yesus itu lahir dan menjadi keturunan dari Isai atau keturunan dari Daud, sehingga dia memakai kesimpulan seperti itu bahwa keturunan dari Daud ada di Yusuf, melalui Yusuf. Jadi Matius menulis silsilah dari Yusuf. Orang Yahudi menyatakan bahwa Yesus gagal menjadi raja Israel, tetapi Lukas ingin menjelaskan bahwa Yesus menjadi raja kerajaan surga
Maka dari itu Matius menjadi kitab pertama dari Perjanjian Baru, menjadi jembatan apa yang diuraikan di Perjanjian Lama. Di Perjanjian Lama punya harapan bahwa nanti akan ada pengganti dari Daud, dan salah satu Injil Matius dijadikan kitab pertama Perjanjian Baru karena di situ ada pernyataan bahwa Tuhan Yesuslah sebagai sebagai wujud dari nubuat yang terjadi. Pertanyaan keempat, mengapa Lukas menjelaskan seperti itu? Sekarang kita lihat Lukas. Lukas itu adalah seorang dokter dan dia bukan orang Yahudi. Lukas menulis surat terutama bukan untuk keturunan Abraham saja, tapi untuk keseluruhan umat. Makanya dari itu Lukas memulai garis keturunan itu dari Adam, bukan dari Abraham. Berarti dia lebih universal, tidak hanya untuk orang Yahudi. Nah, yang kedua apa? Yang kedua, Lukas mengapa dikatakan di sini mengambil keturunan dari Maria? Kita lihat Lukas 3 ayat 23. Lukas 3 ayat 23. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Nah, ini dikatakan menurut anggapan orang. Karena apa? Tidak lazim dalam keturunan itu perempuan. Nah, makanya dia seorang Lukas menulis bahwa yang menjadi keturunan Tuhan Yesus itu adalah Yusuf menurut anggapan orang. Tetapi kenyataannya bahwa dia mengambil Maria. Di sini dikatakan anak Yusuf adalah Eli. Eli itu sebenarnya adalah ayah dari Maria, atau lebih dikenal lagi bahwa Eli itu disebut Yoakim, bapaknya dari Maria, sehingga keturunan yang disampaikan itu keturunan Maria. Kenapa sih Injil Lukas memaksakan diri untuk keturunan dari Maria, dari perempuan, dari hal yang tidak lazim? Karena Tuhan Yesus dikandung dari Roh Kudus. Dokter, seorang Lukas adalah seorang dokter, dia mengerti bagaimana arti dikandung dari Roh Kudus. Nah, sekarang pertanyaan yang kelima, mana apa yang didapatkan dengan penjelasan Matius dan Lukas mengenai silsilah Yesus? Jadi Matius dan Lukas ingin menekankan bahwa Yesus dikandung dari Roh Kudus. Maka Lukas mengambil silsilah melalui ibu, sedangkan Matius mengambil silsilah dari bapak. Karena apa? Matius sudah ada statement apa yang disampaikan di statement dari Injil Matius. Matius mengatakan di Matius 1 ayat 24 sampai 25. Kita baca ya, Matius 1 ayat 24. Matius 1 ayat 24 dan 25. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintah malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Jadi Injil Matius tetap mengambil silsilah dari Yusuf, tetapi ada tanda kutip bahwa anak yang dikandung dari Maria itu dikandung oleh Roh Kudus, bukan dari Yusuf. Karena dikatakan di ayat ini bahwa Yusuf tidak bersetubuh dengan Maria sebelum Maria hamil sampai Maria melahirkan. Makanya dia pakai keturunannya Yusuf. Beda dengan Lukas. Injil Lukas menyatakan bahwa dikandung dari Roh Kudus. Untuk itu, karena tidak ada statement lain, untuk itu Injil Lukas menyatakan bahwa
keturunan yang disampaikan adalah keturunan dari Maria. Apalagi dia seorang dokter, jelas mengerti tentang hal itu. Nah, dari dua pengertian ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Lukas tidak bertentangan dengan Matius. Injil Lukas dan Injil Matius tidak saling bertentangan, melainkan saling melengkapi, saling menegaskan bahwa Yesus bukan lahir dari benih Yusuf, melainkan dari Roh Kudus. Supaya keterangan ini Bapak Ibu cuma semua mengerti. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah menyertai kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan hikmat kepada kami untuk mengerti bahwa apa yang tertulis di Injil Matius dan Injil Lukas tidak bertentangan, tetapi saling melengkapi, saling menguatkan, dan saling membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu lahir dari Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan, biarlah keterangan ini tidak membuat kami semakin goncang dalam iman, tetapi kami semakin dikuatkan dalam iman, sehingga apa yang kami lakukan, kami percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan kami, Juru Selamat kami yang hidup. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Kita doa syafaat dulu. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah menyertai kami dalam pemberitaan firman Tuhan. Engkau telah menyertai kami dalam acara BJTB ini. Tuhan, kami teringat akan pembangunan gereja kami, di mana Engkau sendiri yang menyediakan dana, juga sarana prasarana. Tuhan, biarlah Engkau juga menyertai penyelesaian dari pembangunan gereja ini. Engkau sertai orang-orang yang telah menyumbang, orang-orang telah ikut ambil bagian dalam pembangunan ini. Engkau juga menyertai pengurus-pengurus yang melaksanakan pembangunan ini maupun pekerja-pekerjanya. Kami serahkan di dalam nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami juga teringat akan COVID-19 ya Tuhan, di mana masih banyak orang-orang yang tertular dan masih banyak korban-korban. Biarlah Engkau sendiri yang memberi kebijaksanaan kepada mereka, sehingga tetap menyadari dalam sikap, dalam tingkah laku harus menjaga diri. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah melindungi jemaat Karanggawa dari COVID-19 ini. Tuhan, kami juga teringat akan program-program yang selama ini kami lakukan secara streaming ataupun secara rekaman. Kami percaya Engkau juga menyertai, melindungi, sehingga apa yang Engkau firmankan, apa yang Engkau sampaikan kepada kami bisa kami terima sebagai rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas semuanya ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan sekali, kita sudah mendengarkan firman dari Tuhan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Denny. Saatnya kita setelah ini melakukan aktivitas dengan makin penuh dengan keyakinan akan Kristus. Iman kita makin kuat dengan kita terus menyebarkan kabar baik dan berkat itu sendiri. Mari kita tutup PJTB bulan ini. Selanjutnya nanti kita akan menyanyikan Bapa terima kasih. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau menyertai kami dengan waktu ini. Kami boleh memuji dan mendengarkan akan firman-Mu. Biarlah setiap firman-Mu
buat menjadi rema bagi hidup kami, dan kehidupan kami boleh makin berubah menyenangkan-Mu dan terus menjadi teladan bagi sama kami. Biarlah juga kami bersyukur untuk media jaringan yang sudah kami pakai, boleh Engkau menyertai sehingga kami boleh mengikutinya dari awal hingga akhir dengan lancar. Kami pun bersyukur dan kami juga mempersiapkan diri kami kembali pada bulan depan untuk mengikuti PJTB bulan depan Tuhan Yesus. Terima kasih, biarlah kami menyertai semuanya, dan kami mau menyerahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Untuk pemenang di kuis PJDB di bulan September dapat dilihat di bawah ini atau di publikasi WA melalui WhatsApp resminya Bajeng Karanggawan. Untuk kuis PJDB di bulan ini kita mengangkat sebuah kuis yaitu tentang malaikat. Saya bacakan untuk pertanyaannya atau kuisnya. Untuk yang pertama, samakah penjelasan dari Markus 16 ayat 5 dengan Yohanes 20 ayat 12? Untuk yang kedua, menurut Markus berapa orang dan menurut Yohanes berapa orang? Siapakah yang benar? Yang keempat, mengapa Markus menjelaskan seperti itu? Yang kelima, mengapa Yohanes menjelaskan seperti itu? Untuk jawaban kuis PJDB-nya dikumpulin H-2 sebelum PJDB dimulai atau di hari Rabu di setiap bulannya. Jadi dikumpulinnya hari Rabu ya. Untuk Bapak Ibu Saudara maupun pemuda remaja boleh mengumpulkan sebanyak-banyaknya di WA Bajeng Karanggawang maupun di grup Bajeng Karanggawang. Terima kasih. Tuhan Yesus berberkati.